Siapa yang nggak tahu The Beatles? Atau siapa yang nggak tahu Rolling Stone? Atau Led Zeppelin? Tapi, tahu nggak band The Mercies? Band AKA? Atau band Empat Nada? Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bakal bahas band-band pelopor atau band-band pendahulu yang ada di Indonesia, bahkan sejak tahun 45. Saya yakin band-band ini cukup jarang dibicarakan karena saya sendiri jarang dengar gitu. Dan beberapa nama yang akan saya bahas ini buat saya juga cukup asing. Sesingkat pengetahuan musik saya, mungkin satu atau dua yang cukup sering saya dengar. So, ini dia band-band pelopor dari Indonesia yang salah satunya sudah ada sejak tahun 1945. Yang pertama ada The Tillman Brothers. Ya, di urutan pertama ada The Tillman Brothers. Grup band ini merupakan yang tertua di Indonesia karena sudah ada sejak tahun 1945. The Tillman Brothers sendiri terdiri dari keluarga Tillman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Andi Tillman, Regi Tillman, Ponton Tillman, Lolo Tillman, dan Jen Tillman sebagai vokal. Perjalanan grup band ini cukup panjang, mulai dari terkenal dengan nama The Timor Rhythm Brothers, The Four Tillman Brothers, dan resmi berganti menjadi The Tillman Brothers. Di eranya, grup band ini pernah tampil di Istana Negara Jakarta, di hadapan Presiden Soekarno pada tahun 1949. Dan kerennya lagi, The Tillman Brothers adalah band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk pasar internasional pada tahun 50-an. Mereka bahkan dikenal sebagai perintis rock and roll di Belanda dan cukup terkenal di Eropa, jauh sebelum adanya The Beatles dan Rolling Stone. Yang kedua, Koes Bersaudara. Kalau Koes Plus mungkin kita lumayan sering denger ya. Ada beberapa hits dari Koes Plus sendiri yang sampai saat ini masih suka dibawain. So, kita bahas sedikit mengenai Koes Bersaudara. Grup musik ini dibentuk oleh keluarga Kuswoyo pada 21 Juli 1960 dengan nama Koes Brothers. Mereka kemudian berganti nama menjadi Koes Bersaudara pada 1962 dan terdiri dari John Kuswoyo pada bass, Tony Kuswoyo pada lead gitar, keyboard vokal, Yon Kuswoyo vokal dan rhythm, dan Yok Kuswoyo rhythm vokal, serta Nomo Kuswoyo pada drum dan vokal. Pada masanya, Koes Bersaudara memainkan lagu-lagu populer barat yang saat itu didominasi The Beatles. Meski begitu, mereka telah banyak mengeluarkan musik-musik hits yang masih terngiang hingga sekarang seperti Darah Manisku, Angin Laut, Di Dalam Bui, dan Bus Sekolah. Grup Koes Bersaudara ini sempat vakum karena kesibukan setiap anggotanya. Hingga akhirnya dibentuklah Koes Plus sebagai kelanjutan Koes Bersaudara pada tahun 1968, tepatnya tanggal 27 Agustus. Meski begitu, Koes Bersaudara tetap eksis dan menelurkan beberapa album hingga akhir era 2000. Yang ketiga, The Mercies. The Mercies didirikan pada tahun 1965 di Medan. Grup band ini mulanya terdiri dari Erwin Harahap, Rinto Harahap, Rizal Arsyad, Reynold Panggabean, dan Iskandar. Di eranya, The Mercies mengacu pada band-band luar negeri seperti The Beatles, The Bee Gees, dan The Hollies. Mereka lalu terkenal di era 70-an dengan beberapa kali berganti dan menambah personil. Charles Hutagalung misalnya, yang masuk di era 1970-an sebagai keyboard dan vokal. Kemudian juga ada Albert Sumlang yang memainkan saksofon serta vokal.
Sementara itu, untuk lagu-lagu The Mercies yang paling populer yakni Tiada Lagi, Hidupku Sunyi, Baju Baru, Di Pantai, Kurela di Kau Kasih, dan masih banyak lagi. Ya, The Mercies mungkin masih sempat denger lah gitu. Dari ya kita lanjut aja pokoknya. Selanjutnya ada band Empat Nada. Band Empat Nada yang merupakan band pengiring terkenal dan banyak mengiringi artis dan kelompok musik yang bernaung di bawah perusahaan rekaman Remaco. Band Empat Nada ini dibentuk oleh Aloysius Rianto atau Arianto pada tahun 1966. Arianto lalu mengajak M. Sani pada drum, Edi pada gitar, dan Nana pada bass dalam membentuk band Empat Nada ini. Band Empat Nada telah banyak mengiringi artis-artis tenar pada masanya seperti Bruri Marantika, Trio Bimbo, Teti Kadi, Muhsin Alatas, Titik Sandora, dan banyak lagi. Selain itu, band Empat Nada juga telah merilis beberapa album instrumental. Yang kelima. Nah, band kelima ini saya yakin cukup lumayan sering kesebut, khususnya untuk band-band yang ngebawain lagu-lagu rock atau bukan band-band lah, musisi-musisi yang seneng lagu-lagu rock atau lagu-lagu funk. Di urutan kelima ada The Rollies. The Rollies yang terkenal sebagai grup musik jazz rock, pop, soul funk yang dibentuk di Bandung pada 1967 oleh Dedi Stanza. Saat itu, Dedi mengajak seorang drummer, Iwan Iskandar, dan gitaris Tengku Zulian Iskandar Madian dari kelompok Delimas serta Deli dari kelompok Genta Istana. Saat pertama terbentuk, The Rollies sering membawakan lagu-lagu dari grup musik luar negeri seperti The Beatles, Bee Gees, dan The Rolling Stone. Ya, memang The Beatles, Bee Gees, dan Rolling Stone itu cukup banyak mendapat perhatian dari musisi-musisi dunia termasuk di Indonesia sendiri. Dan sampai saat ini, boleh dibilang lagu-lagunya, apa sih istilahnya, everlasting ya. Kemudian, di penghujung tahun 67, Bangun Sugito atau Gito Rollies mulai bergabung bersama The Rollies sebagai vokalis. Beberapa album musik The Rollies di era 60-an dan 70-an yakni The Rollies, Let's Start Again, Bad News, Sign of Love, dan Tiada Kusangka. Yang keenam. Nih, yang keenam ada AK atau AKA atau AKA atau gimana bacanya. Kalau AKA itu kan alias atau mungkin ya. Yang terakhir ada AK atau AKA. Grup musik rock asal Surabaya yang populer di era 70-an karena pemain bassnya Kidal. Nama AKA ini atau AK merupakan singkatan dari Apotik Kali Asin. Oke. I see. Saya bakal bikin band namanya AIY yang merupakan apotik milik orang tua Ucok Harahap dan menjadi tempat mereka bermarkas dan menjadi markas dan tempat latihan mereka di Surabaya. Dibentuk pada 23 Mei 1967, formasi awal AKA yakni Ucok Harahap sebagai keyboard dan vokal utama, Zainal Abidin sebagai drummer vokal, Sunata Tanjung pada gitar utama dan vokal, Haris Sormin gitar vokal, dan Peter Was sebagai pemain bass. Kemudian Zainal Abidin digantikan oleh Sheikh Abidin dan Peter Was digantikan oleh Lexi Rumagit yang lalu digantikan lagi oleh Arthur Kaunang pada tahun 1969. Hal yang unik dari AK atau AKA adalah penampilan panggung mereka yang selalu nyentrik dan teatrikal. Dalam pertunjukan di arena terbuka Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada November 73, Ucok pernah melompat ke tembok dan naik ke genteng. Setelah itu, dia muncul di panggung dan membiarkan dirinya dicambuki oleh Algojo, di mana waktu itu kakinya diikat. Oke. Ini lucu nih kalau ngebayangin, tapi lucu atau serem gitu. Dicambukin, terus kakinya diikat, dan tubuhnya digantung. Bahkan, Ucok ditusuk dengan pedang dan dimasukkan ke peti mati. Selain itu, kerennya lagi, semua pemain bass AK adalah pemain kidal.
Ternyata band-band pelopor di Indonesia itu juga cukup lumayan banyak. Tapi sayangnya memang mungkin apa ya, ini juga yang jadi PR buat musisi-musisi muda yang ada sekarang. Karena kebanyakan dari dulunya kita sering bawain lagu-lagu dari band-band interlokal, internasional. Ya jadinya mungkin ada 1 atau 2 lagu yang sempat kita bawain, ya lagu-lagu slow 1-2 lagu gitu. Belum cukup sepertinya karena yang saya baca tadi saya juga masih asing ngedengerinnya gitu. Mungkin ada 1 atau ya bukan 1 lah, mungkin ada 3 atau 5 orang yang sering kita dengar namanya. Tapi ya itulah gunanya YouTube ini. Biar teman-teman tahu informasi yang selama ini mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Ya, beruntung Anda yang subscribe channel ini. Apalagi nyalain tombol lonceng. Tambah oke lagi. Oke, itu dia video kali ini. Mudah-mudahan cukup memberi pengetahuan yang cukup. Apa sih? Mudah-mudahan memberikan informasi yang belum pernah didengar atau mungkin ada yang lagi nyari informasi ini. Walaupun saya berikan secara singkat, tapi minimal sedikit ada pencerahan lah ya. Itu dia video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol lonceng. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.